Berikut adalah 6 pelatih tim nasional di Piala Dunia 2026 yang mewakili zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Yang pertama yaitu Mauricio Pochettino, Amerika Serikat. Amerika Serikat mempercayakan kursi pelatih kepada Mauricio Pochettino untuk menghadapi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di kandang sendiri. Pelatih asal Argentina ini dikenal sebagai salah satu pelatih terbaik dunia berkat keberhasilannya menangani klub-klub besar Eropa. Dengan usia 54 tahun, Pochettino membawa pengalaman, kedisiplinan, dan filosofi permainan menyerang yang modern. Kontraknya bersama timnas Amerika Serikat berlangsung hingga 31 Juli 2026, menunjukkan komitmen jangka panjang untuk membangun tim yang kompetitif di Piala Dunia. Secara taktik, Pochettino kerap menggunakan formasi 4-2-3-1 yang mengandalkan keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan. Formasi ini memungkinkan Amerika Serikat bermain agresif sekaligus tetap solid saat kehilangan bola. Berdasarkan statistik awal bersama timnas Amerika Serikat, Mauricio Pochettino telah memimpin 8 pertandingan dengan catatan 4 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Dengan dukungan publik tuan rumah serta generasi pemain muda berbakat yang dimiliki Amerika Serikat, Mauricio Pochettino diharapkan mampu membawa The Stars and Stripes melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Mampukah Pochettino menciptakan sejarah bersama Amerika Serikat? Yang kedua adalah Javier Aguirre, Meksiko. Tim nasional Meksiko kembali mempercayakan Javier Aguirre sebagai pelatih kepala untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 67 tahun ini merupakan salah satu sosok paling berpengalaman dalam sejarah sepak bola Meksiko. Aguirre bukan nama baru bagi El Tri, karena ia telah beberapa kali menangani tim nasional dan memiliki pengalaman melatih di berbagai kompetisi elit dunia. Kontrak Javier Aguirre bersama Meksiko berlaku hingga 31 Juli 2026, dengan target utama membawa El Tri tampil maksimal di Piala Dunia yang akan digelar di kawasan Amerika Utara. Dalam menerapkan strategi permainan, Aguirre sering menggunakan formasi 4-2-3-1. Formasi ini memberikan keseimbangan antara pertahanan yang solid dan serangan yang efektif, sehingga memungkinkan Meksiko bermain fleksibel menghadapi berbagai tipe lawan. Berdasarkan catatan statistik saat ini, Javier Aguirre telah memimpin Meksiko dalam 12 pertandingan. Dari jumlah tersebut, Meksiko berhasil meraih 4 kemenangan, 6 hasil imbang, dan hanya mengalami 2 kekalahan. Pengalaman panjang, kemampuan membaca pertandingan, serta pemahamannya terhadap karakter sepak bola Meksiko menjadi modal penting bagi Javier Aguirre dalam mempersiapkan tim menghadapi tantangan besar di Piala Dunia 2026. Mampukah Javier Aguirre membawa Meksiko melampaui pencapaian terbaik mereka dan menjadi salah satu kejutan di turnamen nanti? Yang ketiga adalah Jesse Marsch, Kanada. Kanada akan menghadapi Piala Dunia 2026 di bawah arahan Jesse Marsch, pelatih asal Amerika Serikat yang dikenal dengan gaya permainan agresif dan intensitas tinggi. Di usia 52 tahun, Marsch membawa pengalaman melatih di berbagai kompetisi bergensi, termasuk Major League Soccer dan liga-liga top Eropa. Kehadirannya menjadi bagian penting dari ambisi Kanada untuk terus berkembang sebagai kekuatan baru sepak bola di kawasan CONCACAF. Federasi Sepak Bola Kanada menunjukkan kepercayaan besar kepada Jesse Marsch dengan memberikan kontrak hingga 31 Juli 2030. Keputusan ini menegaskan komitmen jangka panjang dalam membangun tim nasional yang kompetitif, tidak hanya untuk Piala Dunia 2026 tetapi juga untuk masa depan. Dalam aspek taktik, Marsch sering menerapkan formasi 4-4-2. Formasi ini memungkinkan Kanada bermain dengan tekanan tinggi, transisi cepat, dan memaksimalkan kecepatan para pemain di lini depan maupun sektor sayap. Berdasarkan statistik yang ada, Jesse Marsch telah memimpin Kanada dalam 9 pertandingan. Dari jumlah tersebut, Kanada mencatatkan 4 kemenangan, 4 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan. Catatan ini menunjukkan performa yang cukup menjanjikan menjelang persiapan menuju Piala Dunia. Dengan kombinasi pemain muda berbakat, semangat juang tinggi, serta dukungan sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada berpeluang menjadi salah satu tim yang mampu memberikan kejutan di turnamen nanti. Mampukah Jesse Marsch membawa Kanada mencatat sejarah baru di Piala Dunia 2026? Yang keempat adalah Thomas Christensen, Panama. Panama akan tampil di Piala Dunia 2026 bersama pelatih berpengalaman asal Spanyol, Thomas Christensen. Di usia 53 tahun, Christensen telah menjadi sosok penting dalam perkembangan sepak bola Panama dalam beberapa tahun terakhir. Berkat kepemimpinannya, Panama mampu bersaing dengan tim-tim kuat di kawasan CONCACAF dan terus menunjukkan peningkatan performa di level internasional. Kontrak Thomas Christensen bersama timnas Panama berlaku hingga 31 Juli 2026, yang berarti ia akan memimpin langsung persiapan dan perjuangan Panama di ajang Piala Dunia mendatang. Dalam aspek taktik, Christensen dikenal mengandalkan formasi 5-4-1. Formasi ini menitik beratkan pada pertahanan yang solid, disiplin organisasi permainan, serta serangan balik cepat yang memanfaatkan ruang di area lawan. Berdasarkan statistik yang tercatat, Thomas Christensen telah memimpin Panama dalam 5 pertandingan dengan hasil 1 kemenangan, 2 kali imbang, dan 2 kekalahan. Meskipun catatan tersebut masih bisa ditingkatkan, Panama tetap memiliki potensi untuk menjadi tim yang sulit dikalahkan. Pengalaman internasional yang dimiliki Christensen, ditambah semangat juang para pemain Panama, dapat menjadi modal berharga untuk menghadapi persaingan ketat di Piala Dunia 2026. Mampukah Thomas Christensen membawa Panama menciptakan kejutan dan melangkah lebih jauh dari yang diperkirakan banyak pihak?
Selanjutnya, Sebastien Migne, Haiti. Tim nasional Haiti akan tampil di bawah arahan pelatih asal Prancis, Sebastien Migne, dalam upaya mereka bersaing di panggung internasional menuju Piala Dunia 2026. Di usia 53 tahun, Migne dikenal sebagai pelatih yang memiliki pengalaman melatih berbagai tim nasional dan klub di beberapa negara. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk membantu perkembangan sepak bola Haiti yang terus berusaha meningkatkan kualitas dan daya saingnya. Dalam aspek taktik, Sebastien Migne sering menerapkan formasi 4-4-2. Formasi klasik ini mengutamakan keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan, serta memungkinkan tim bermain lebih disiplin dan terorganisir di setiap lini. Berdasarkan statistik yang tersedia, Migne telah memimpin Haiti dalam 3 pertandingan. Dari 3 laga tersebut, Haiti mencatatkan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Meski jumlah pertandingan masih terbatas, hasil tersebut memberikan gambaran awal mengenai proses pembangunan tim yang sedang dijalankan. Sebagai salah satu tim yang berambisi menciptakan kejutan di kawasan CONCACAF, Haiti membutuhkan konsistensi dan perkembangan yang berkelanjutan. Kehadiran Sebastien Migne diharapkan mampu meningkatkan performa tim dan membawa para pemain tampil lebih kompetitif di level internasional. Dengan kombinasi strategi yang tepat, semangat juang tinggi, dan generasi pemain yang terus berkembang, Haiti berusaha membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan negara-negara yang lebih diunggulkan. Mampukah Sebastien Migne membawa Haiti menciptakan kejutan besar dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026? Yang keenam, Dick Advocaat. Tim nasional Curaçao terus mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Di balik perjuangan tim berjuluk La Familia Azul ini, terdapat sosok pelatih berpengalaman asal Belanda, Dick Advocaat. Pada usia 78 tahun, Dick Advocaat masih dipercaya untuk memimpin Curaçao dengan segudang pengalaman yang dimilikinya di level klub maupun tim nasional. Kontraknya bersama Curaçao akan berakhir pada 30 Juni 2026, tepat di tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Dalam racik strategi, Advocaat mengandalkan formasi 4-2-3-1. Formasi ini memberikan keseimbangan antara pertahanan yang solid dan serangan yang efektif, dengan fokus pada penguasaan lini tengah serta transisi cepat ke depan. Namun, perjalanan Curaçao di bawah kepemimpinannya belum berjalan sesuai harapan. Dari 2 pertandingan yang telah dijalani, Curaçao belum mampu meraih kemenangan. Statistik menunjukkan 2 laga, 0 kemenangan, 0 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Meski demikian, pengalaman panjang Dick Advocaat menjadi modal berharga bagi Curaçao untuk bangkit dan memperbaiki performa. Dengan materi pemain yang terus berkembang serta dukungan penuh para pendukungnya, Curaçao masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di kancah internasional. Mampukah Dick Advocaat membawa Curaçao bangkit dan menciptakan kejutan dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026?